menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh petugas. Pembukaan rapat Senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran kepada Dr. Deslana Roija Hapsarini MPDK dipersilakan. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Pada hari ini, Selasa 2 Agustus 2022, rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran dalam rangka wisuda sarjana ke-12 angkatan 17 program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen secara resmi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya nyatakan dibuka. Menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Doa pembukaan oleh Julian Frenro MTH dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang mengasihi lembaga ini. Tuhan telah bekerja dengan luar biasa. Ada mahasiswa yang akan diwisuda pada hari ini. Kami tahu bahwa tangan Tuhan sudah memimpin lembaga ini. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai selesai. Kami membuka acara wisuda ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Khotbah dengan tema Jadilah hamba Tuhan yang layak di kerajaan surga
Nats Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9 oleh Pendeta Kim Hyun Jung Demin dipersilakan. 바벨론 왕국이 3차 바벨론 침공에 멸망했기 때문에 다니엘은 고향으로 돌아갈 수 없었습니다. Daniel tidak dapat kembali ke Yehuda karena kerajaan Yehuda telah dihancurkan secara total oleh serangan Babel ketiga. 그런 절망적인 상황 속에서 신앙과 삶 가운데 갈등 속에서 잘 살아냈던 사람이었습니다. Tapi dia adalah seorang yang hidup dengan baik meskipun ada konflik antara iman dan budaya di bangsa Babel. 사실 다니엘은 먹고 사는데 문제가 없었습니다. Sebenarnya Daniel tidak mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. 5절 말씀 보시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama ayat pasal yang pertama, ayat ke-5 Daniel. Dan Raja menetapkan bagi mereka pola buru setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. 왕이 지정하여 왕이 진미와 왕이 포도주를 날마다 주었습니다. Raja menyediakan makanan Raja dan anggur Raja bagi mereka setiap hari. 이 3년의 시간은 자신의 나라를 추억을 잊어버릴 수 있는 시간이었습니다. 3 tahun ini cukup lama untuk merupakan kenang-kenangan di bangsanya. 그냥 배불리 먹고는 살 수 있는 시간이었지만 자신의 나라에 대한 신앙을 잃어버릴 수 있는 상황이었습니다. 3 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk kehilangan iman juga karena dia bisa hidup sendiri. 그럼에도 불구하고 다니엘은 소망을 가졌던 사람입니다. Namun demikian, Daniel adalah orang yang tetap memegang pengharapan. 그리스도인에게 소망이라는 것은 하나님이 함께 하신 것 때문입니다. Bagi orang Kristen, harapan itu mungkin karena Tuhan menyertai mereka. 아무리 절망적인 상황 속이라서도 하나님이 함께 하시기 때문에 소망이 있는 것입니다. Meskipun situasi yang kita hadapi benar-benar mengecewakan, tapi ada harapan karena Tuhan menyertai kita. 하나님 우리를 도우시기 때문입니다. Karena Tuhan selalu bekerja bagi kita. 로마서 8장 26절 말씀 보시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak berucapkan. 성경은 우리가 연약해서 기도하기 어려울 때조차도 도우신다 말씀하셨습니다. Roh Kudus sendiri berdoa bagi kita bahkan ketika kita lemah dan sulit untuk berdoa. 더불어 우리가 소망이 있는 이유는 합력하여 선을 이루시는 하나님 때문입니다. Selain itu kita memiliki harapan karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 로마서 8장 28절 보시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3 Roma pasal 8 ayat 28. Ada di depan. Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. 때로는 우리가 살아갈 때 어려움이 닥칠 수 있습니다. Terkadang kesulitan bisa terjadi selama kita menjalani hidup kita. 그러나 소망이 있는 것은 하나님이 도우시기 때문입니다. Tetapi bahkan dalam kesusahan itu, karena Tuhan turut bekerja, maka kita dapat memiliki harapan seperti yang dimiliki Daniel. 그리고 모든 것이 합력해서 선을 이루기 때문입니다. Karena dalam segala hal Tuhan turut bekerja dan menolong kita untuk kebaikan kita. 졸업 이후에 우리의 삶을 하나님께서 선하게 인도하실 줄을 믿습니다. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyertai kita dan menolong kita dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. 아멘. 마지막 세 번째 다니엘은 뜻을 정하고 행동한 Ciri-ciri 사람이었습니다. ketiga, yaitu Daniel adalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak. 왕국에 설 만한 사람은 뜻을 정하고 행동하는 사람입니다. Seorang yang layak berdiri di istana raja, yaitu dia sudah berketetapan dan telah mengambil keputusan. 다니엘은 아무 생각 없이 왕궁에 살았던 사람이 아니었습니다. Dia tidak hidup di istana raja tanpa memikirkan apa-apa.
그는 왕의 음식과 포도로 자신을 더럽히지 않기로 작정합니다. Dia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur raja. 그리고 그것을 황관장에게 구합니다. Dan dia meminta hal ini kepada kepala kasdim yang bertanggung jawab. 8절 말씀입니다. Yaitu Daniel pasal 1 ayat ke-8. Mari kita baca bersama-sama Daniel pasal yang pertama ayat ke-8. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. 다니엘은 신앙의 가치관으로 살기로 작정합니다. Dia memutuskan untuk hidup menurut nilai-nilai iman. 뜻을 정하고 마음을 정하는 Dia 것입니다. telah mengambil keputusan, sudah bertekad. 성경이 가르치는 대로 살겠다라고 마음을 작정하는 것입니다. Dia sudah mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. 내 마음으로 작정하지 않으면 그렇게 살 수 없습니다. Hati itu sudah diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. 신앙적 삶의 시작은 바로 거기 결단에 있는 것입니다. Awal dari kehidupan beriman dimulai dengan bertekad atau berketetapan. 졸업하는 모든 졸업생들은 성경 말씀대로 살기로 작정하시기 바랍니다. Saya harap semua wisudawan-wisudawati yang lulus hari ini bertekad untuk hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. 그리고 그 마음먹은 것을 실천하시기 바랍니다. Dan saya harap saudara-saudara semua melakukan sesuai dengan hati pikiran saudara sekalian. 다니엘은 음식을 관장하는 황관장에게 자신의 의견을 피력합니다. Dia mengucapkan pendapatnya kepada kepala di istana. 그런데 그 황관장이 다니엘의 그 이야기를 듣습니다. Dan sida-sida itu mendengarkan pendapat Daniel. 성경은 그것이 환관장이 해준 것이 아니라 하나님이 하신 것이다 말하고 있습니다. Alkitab mengatakan bahwa itu tidak dilakukan oleh sida-sida tetapi oleh Tuhan. 9절 말씀을 유심히 보시기 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama Daniel pasal yang pertama ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. Maka 우리가 성경적 가치관을 살기로 작정하고 행동하면 하나님이 도우시는 것입니다. ketika kita bertekad untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah, Tuhan pasti akan bekerja untuk menolong kita. 이제 말씀을 정리하기를 원합니다. Saya mau mengambil kesimpulan. 사랑하는 졸업생 여러분, 우리는 이 시대의 다니엘과 같은 사람으로 살아야 합니다. Para wisudawan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus hidup seperti Daniel di zaman sekarang ini. 왕궁에 설만한 사람으로 세워져야 합니다. Kita harus menjadi seorang hamba Tuhan yang layak berdiri di istana raja. 지성과 영성 모두를 준비한 자로 살아야 합니다. Kita harus memiliki kemampuan secara intelektual, akademik, dan spiritualitas. 그리고 고난 가운데서 합력하여 선을 이루실 하나님을 믿으셔야 됩니다. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya pada Allah yang akan turut bekerja dalam masa kesesakan kita. 그리고 그 마음을 결단하고 실천하는 자가 되어야 됩니다. Dan kita harus berketetapan, hatinya bertekad untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. 우리 모두가 그런 사람 될 수 있기를 간절히 소망합니다. Saya harap kita semua bisa menjadi hamba Tuhan yang seperti ini. 그런데 우리가 잊지 말아야 되는 것이 한 가지 더 있습니다. Tapi ada satu hal yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan. 다니엘에게는 믿음의 세 친구가 있었습니다. Daniel memiliki 3 sahabat iman. 하나냐와 미사엘과 아사랴였습니다. Mereka adalah Hanania, Misael, dan Asaria. 이 자리에 졸업하는 모든 여러분들이 이 믿음의 새 친구가 되기를 간절히 소망합니다. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar kita dapat hidup bersama-sama dengan iman tanpa merupakan bahwa ada rekan sekerja iman. 여러분은 새 친구가 있습니다. Saudara-saudara pasti memiliki teman-teman dalam iman. 졸업생의 친구입니다. Yang ada duduk di kiri kanan itu adalah 3 teman. 그리고 이 신학교가 여러분의 친구입니다. Dan STT ya alma mater saudara adalah teman dalam iman. 또한 한국교회가 여러분의 친구입니다. Dan gereja-gereja di Korea juga adalah rekan-rekan dalam iman. 우리가 함께 기도하며 세상을 바꾸며 예수 그리스도의 복음을 전하는 우리 신학생들 될 수 있기를 간절히 축원합니다. Mari kita bekerja bersama-sama untuk
mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Baru cukup mari kita berdiri bersama-sama. 지금은 잠시만요. Sekarang Bapak Pendeta akan doa berkat. Mari kita mengangkat kedua tangan kepada Tuhan. 지금은 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 은혜와 Kasih karunia Yesus Kristus, Juru Selamat kita, 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 rahmat dan pengasihan yang sungguh besar dari Allah Bapa kita, 성령님의 감화 감동 인도 축복하심의 역사가 dan persekutuan dengan Roh Kudus dan perlindungan pemeliharaan oleh Roh Kudus 이 시간 졸업하고 사회로 나가는 우리 사랑하는 졸업생들 머리 위에와 akan menyertai semua wisudawan wisudawati yang akan berangkat menuju ke masyarakat, 그들의 인생과 교회와 학교 위에 akan menyertai setiap gereja-gereja dan sekolah-sekolah di mana mereka akan melayani, 가나안 누산따라 신학교 위에 지금부터 영혼들 함께 있기를 간절히 축원하옵나이다. menyertai STT Kanaan Nusantara dan setiap keluarga mereka dan dosen-dosen yang melayani di tempat ini, dan akan menyertai semua yang hadirin pada acara ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 아멘. Pembacaan SK oleh Wakasatu Bidang Akademik kepada Dr. Markus Oci MPDK dipersilakan. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran nomor 418 garing STTKN titik A garing SK garing 8 Romawi garing 2022 tentang wisuda program sarjana S1 yang ke-12 angkatan yang ke-17 program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran tahun 2022. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah mahasiswa program sarjana S1, program studi teologi, dan program studi pendidikan agama Kristen, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, nomor urut, nama, identitas, dan predikat kelulusan yang tersebut pada butir pertama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini. Ketiga, kepada wisudawan dilimpahkan segala wewenang dan hak untuk menggunakan gelar akademik sarjana teologi atau disingkat dengan STH dan gelar akademik sarjana pendidikan yang disingkat dengan SPD dengan segala yang termaktum di dalamnya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 2 Agustus 2022. Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara, Ketua Dr. Deslana Roibja Hapsarini, Magister Manajemen, Magister Pendidikan Agama Kristen. Tembusan. Pertama, Yayasan Kanaan Nusantara. Kedua, Wakil Ketua Bidang Akademik. Ketiga, Ketua Program Studi Teologi
Keempat, Ketua Program Studi PAK. Yang kelima, Arsip. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran, Dr. Deslana Roibja Hapsarini, Magister Manajemen, Magister Pendidikan Agama Kristen, dimohon untuk melantik dan mewisuda nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini. Pelantikan wisudawan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran kepada Dr. Deslana Roija Hapsarini MPDK dipersilakan. Dengan menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah, maka pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022, saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran dengan ini menyatakan bahwa ke-29 wisudawan dan wisudawati ke-12 angkatan 17 tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan pendidikan pada program pendidikan strata 1. Selanjutnya kepada para wisudawan dilimpahkan wewenang dan hak untuk menggunakan gelar akademik sarjana teologi atau STH dan sarjana pendidikan atau SPD dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Dengan ini secara resmi saya melantik saudara-saudara di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bernabas Makalmai, tempat tanggal lahir Padang Alang 2 Mei 1995, Gereja Asal Gereja Kemah Injil Indonesia, Zoar Kalabahi, judul skripsi, studi eksegesis penggunaan bahasa roh berdasarkan 1 Korintus 14 dan implikasinya terhadap pertumbuhan iman pribadi orang percaya. Friskila Hartono, tempat tanggal lahir Sei Anturanga 9 Oktober 1997, Gereja Asal Gereja Kemah Injil Indonesia GKII Efata Ranga Kalimantan Barat. Judul skripsi, studi eksegesis perkataan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku, berdasarkan Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 dan implikasinya bagi gembala masa kini. Bayu Samudra Air Langga Pade, tempat tanggal lahir Tegal 25 Mei 1996, Gereja Asal GPDI Tiberias Tegal. Judul skripsi, konsep tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus menurut 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dan implikasinya bagi kesaksian hidup orang percaya. Elpi Yanti, tempat tanggal lahir 10-27 Januari 2001, Gereja Asal Gereja Kemah Injil Indonesia, Hebron 10 Kalimantan Barat. Judul skripsi, studi eksegesis kata berbahagia dalam penderitaan menurut Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya. Emilia Gaho, tempat tanggal lahir Hili Namoniha 21 Juli 1997, Gereja Asal Gereja Kristen Karisma Indonesia, Piniar Temanggung. Judul skripsi, pengaruh persekutuan doa terhadap perkembangan spiritualitas jemaat di Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sinar Kasih, Margo Katon, Boyolali. Enro Jordania Ngunju Ama, tempat tanggal lahir Waingapu 8 Agustus 1996, Gereja Asal Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia. Judul skripsi, studi eksegesis
pengorbanan Kristus satu kali selamanya, berdasarkan Ibrani 9 ayat 24 sampai 28 dan implikasinya bagi orang percaya. Helen Monggabiapon, tempat tanggal lahir Mangais 25 Mei 2000, Gereja asal GABK Bukit Moria Mangais, judul skripsi pengaruh amanat agung terhadap pelaksanaan pelayanan misi penginjilan di GABK Bukit Moria Mangais. Jotam Purba, tempat tanggal lahir Jumantuang 14 Agustus 1977, Gereja asal Gereja Kemenangan Iman Indonesia Ambarawa, judul skripsi pengaruh kepemimpinan terhadap pertumbuhan jemaat di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Marulan, tempat tanggal lahir Balai Bata 29 Juni 1998, Gereja asal GKKI Kalimantan Barat, judul skripsi studi analisis kata perceraian berdasarkan Matius 19 ayat 9 dan implikasinya bagi rumah tangga Kristen masa kini. Masa Pintar Zebua, tempat tanggal lahir TTHC 5 Juni 1998, Gereja asal Gereja Banuaniha Kristo Protestan BNKP TTHC, judul skripsi keteladanan gembala menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3 dan implikasinya terhadap perilaku gembala Gereja Banuaniha Kristo Protestan BNKP TTHC Nias Utara. Mia Elpina, tempat tanggal lahir Samarinda 14 Agustus 1998, Gereja asal GKII Sungai Bawang Kalimantan Timur, judul skripsi literatur review peran berpikir Kristus terhadap kerukunan umat beragama. Nasib Mariani Boang Manalu, tempat tanggal lahir Aornakan 25 Desember 1974, Gereja asal Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII Ambarawa, judul skripsi pengaruh pujian penyembahan terhadap pertumbuhan rohani jemaat Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Nia Paramita, tempat tanggal lahir Mengkurai 28 April 2000, Gereja asal GMII Tesalonika Temeransa SP5 SKPC Kalimantan Barat, judul skripsi pengaruh penyembahan berhala terhadap kehidupan jemaat di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Sepandak, Sambas, Kalimantan Barat. Roganda Ronggur Simbolo, tempat tanggal lahir Medan 3 Oktober 1997, Gereja asal Gereja Betel Indonesia, judul skripsi studi analisis tentang konsep penebusan berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 19 dan implikasinya bagi pengajaran gereja masa kini. Sarah Putri Utami Waru, tempat tanggal lahir Sei Limau 29 Januari 2000, Gereja asal GPDI Immanuel 72 Dayun, judul skripsi pengaruh khotbah gembala terhadap pertumbuhan kerohanian jemaat di Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, Jemaat Sion Sumugawe Salatiga. Sri Widodo, tempat tanggal lahir Blora 27 Maret 1971, Gereja asal Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII Semarang, judul skripsi pengaruh penginjilan terhadap pertumbuhan gereja di Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII Semarang. Stefan Lee Setiawan, tempat tanggal lahir Samarinda 14 Januari 2001, Gereja asal GKII Sungai Bawang Kalimantan Timur,
Judul skripsi, studi eksegesa, nasihat Paulus tentang percabulan dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20 dan implikasinya bagi masyarakat Kristiani era Society 5.0. Sutri Alis, tempat tanggal lahir, Ngelai 29 Mei 2000. Gereja asal, Gereja Kema Injil Indonesia GKI Gloria Bemban Kalimantan Barat. Judul skripsi, pengaruh budaya perdukuhan suku Dayak Mualang terhadap perilaku jemaat di GKI Gloria Bemban Sekadau Kalimantan Barat. Yeremia Octavianus Hutapea, tempat tanggal lahir, Salatiga 22 Oktober 1997, Gereja asal, GPDI Calvary Cafe. Judul skripsi, pengaruh penggunaan metode wawancara terhadap pemahaman mahasiswa dalam perkuliahan di Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran tahun ajaran 2021-2022. Antonia Eva Ambarwati Santoso, tempat tanggal lahir, Jepara 17 Februari tahun 2000. Gereja asal, Gereja Injili di Tanah Jawa GITJ Sukodono. Judul skripsi, pengaruh pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam keluarga berdasarkan Kitab Ulangan pasal 6 ayat 7-9 terhadap kualitas moral siswa kelas 10 di SMA Masehi Jepara semester genap tahun ajaran 2021-2022. Deborah Inya Karere, tempat tanggal lahir, Kaimbala 12 Mei 1998, Gereja asal, Gereja Kristen Sumba Waikadada. Judul skripsi, pengaruh metode mengajar klasik terhadap minat belajar siswa kelas 9 SMP, Kristen Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, semester genap tahun ajaran 2021-2022. Desti Natalia Erniayu, tempat tanggal lahir, Jepara 28 Desember 1997. Gereja asal, GITJ Margokerto Jepara. Judul skripsi, pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua berdasarkan kepercayaan diri siswa kelas 6 sampai di SD Kanaan Kabupaten Semarang tahun ajaran 2021-2022. Esther Ayunita Manurung, tempat tanggal lahir, Selindung 27 Maret 2000, Gereja asal, Gereja Kristen Pantekosta Sidang Jemaat Balata Pematang Siantar. Judul skripsi, dampak pembelajaran daring terhadap perilaku sosial anak di Taman Kanak-Kanak Kanaan Nusantara tahun ajaran 2021-2022. Liana Leja Beku, tempat tanggal lahir, Mahu 10 Juni 1997, Gereja asal, GKS Prailetin. Judul skripsi, pengaruh perilaku berpacaran terhadap pertumbuhan kerohanian mahasiswa-mahasiswi semester 6 dan 8 di Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran tahun 2021-2022. Marince Winnie Kaka, tempat tanggal lahir, Lahipeda 21 Januari 1998, Gereja asal, Gereja Kristen Sumba Prairame. Judul skripsi, pengaruh metode pembelajaran yang efektif terhadap pembentukan karakter anak SMP Kanaan Ungaran semester genap tahun ajaran 2021-2022. Oktaviani Lapaso, tempat tanggal lahir, Luwuk 9 Oktober 2000, Gereja asal, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan. Judul skripsi, pengaruh pelaksanaan mode pembelajaran Think Pure Serpak terhadap kreativitas siswa kelas 10 dan 12 di SMK Kanaan Ungaran tahun ajaran 2021-2022. Risna Mayora, tempat tanggal lahir, Sungai Lunuk 25 Oktober 1999, Gereja asal, GPDI Maranatha Sungai Lunuk Kalimantan Tengah.
judul skripsi, pengaruh keteladanan guru PAK terhadap kenakalan siswa kelas 4, 5, dan 6 di SDN Sungai Lunuk 1 tahun ajaran 2021-2022. Saya Yehuda, tempat tanggal lahir, Kapuas 19 Desember 2000, Gereja Asal, GBI Tuyun, Kalimantan Tengah. Judul skripsi, penerapan bimbingan konseli terhadap hasil belajar siswa di SMP 1 Atap 1 Mihing Raya, tahun ajaran 2021-2022. Yusuf M, tempat tanggal lahir, Saluleke 7 September 1998, Gereja Asal, Gereja Kristen Sulawesi Barat. Judul skripsi, pengaruh peran orang tua terhadap pembelajaran daring di Sekolah Dasar Kanaan Ungaran tahun ajaran 2021-2022. Janji wisudawan. Masyarakat, bangsa, dan negara. Kami wisudawan-wisudawati Angkatan ke-17 Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara berjanji bahwa kami wisudawan-wisudawati Angkatan ke-17 Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara berjanji bahwa pertama, kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater. Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Kedua, kami akan senantiasa mengabdikan diri kepada Yesus Kristus. Dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kami untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kami untuk pembangunan tubuh Kristus. Ketiga, kami akan senantiasa percaya bahwa Alkitab mutlak firman Allah sehingga menjadi landasan utama kehidupan dan pelayanan. Keempat, kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Untuk kepentingan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk kepentingan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Ungaran 2 Agustus 2022, wisudawan-wisudawati Angkatan ke-17 tahun 2022. Doa pengutusan para wisudawan kepada Dr. Deslana Roija Hapsarini MPDK dipersilakan. Wisudawan dimohon untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama menumpangkan tangan kepada para wisudawan dan kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang di hadapanmu ya Maha Tuhan Kuasa. pada pagi hari Di ini hadapanmu kami membawa 29 orang wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini adalah atas berkat dan rahmat Tuhan yang telah menuntun mereka selama proses studi dengan segala dinamika yang ada dalam kehidupan kampus.
Selanjutnya Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam pimpinan tangan-Mu untuk memasuki ladang pelayanan yang telah Engkau persiapkan bagi mereka dimanapun itu, baik di gereja, di masyarakat, ataupun di sekolah. Biarlah mereka tetap teguh menjalankan tugas panggilan Tuhan dengan menjaga iman percaya mereka di dalam Kristus Tuhan, dan juga menjaga kekudusan hidup yang memperkenan hati Tuhan dan kerajaan Allah sampai akhir hidup mereka. Sehingga dengan demikian mereka dapat menjadi garam dan terang dunia, serta menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan untuk kemuliaan, hormat, dan pujian bagi nama Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat Allah menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha. Amin. Menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran. Penghargaan wisudawan kategori IPK tertinggi Prodi Teologi dengan IPK 3,97
diberikan kepada Elvi Yanti STH. IPK tertinggi Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan IPK 3,93 diberikan kepada Antonia Epa Ambarwati Santoso SPD. Penghargaan wisudawan dengan kategori lulusan terbaik dengan IPK 3,97 diberikan kepada Sarah Putri Utami Waruwu STH. Doa penutup kepada Dr. Petrus Baela MTH dipersilakan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dari awal, pertengahan, sampai akhir berjalan acara wisuda dengan baik. Ini semata-mata karena berkat dan anugerah-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk yayasan di tempat ini. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk STT Kanaan Nusantara. Kiranya Tuhan akan terus pakai menjadi alat-Mu, menjadi sarana untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan para mahasiswa yang barusan diwisuda pada siang hari ini. Kiranya Tuhan akan terus tolong dan berkati sesuai dengan janji Engkau. Rancangan-Mu indah adanya dan kami menyerahkan masa depan pelayanan mereka ke dalam tangan Engkau. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk para dosen yayasan yang telah berjerih payah untuk membentuk lembaga ini. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk orang tua wisudawan. Engkau juga Tuhan akan menyertai memberkati mereka yang telah berjerih payah. Tenaga, pikiran, serta keuangan yang dibutuhkan untuk memuliakan putra-putri mereka. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Allah adalah sumber pertolongan kita. Dia yang terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu. Pulanglah dengan damai sejahtera, karena Ia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah serta acara wisuda pada siang hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Kata sambutan dari perwakilan wisudawan. Kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran. Kata sambutan dari Ketua Badan Pembina Yayasan Kanaan Nusantara Ungaran. Kata sambutan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Kanaan Nusantara Ungaran. Kata sambutan dari sponsor mayor Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara. Kata sambutan dari Bupati Kabupaten Semarang atau yang mewakili, dipersilakan. Kata sambutan dari Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Pemberian kenang-kenangan kepada pembicara kepada Dr. Deslana Roija Hapsarini MPDK dipersilakan. Penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara,
kepada Dr. Deslana Roica Hapsarini MPDK. Dipersilakan. Saya ingin menyampaikan kepada para wisudawan-wisudawati bahwa setelah ini saudara meninggalkan status sebagai mahasiswa dan saudara masuk ke dalam keluarga besar alumni STT Kanaan Nusantara Ungaran. Selamat kepada. Dengan mengucap syukur kepada Allah yang telah memimpin rangkaian ibadah dan wisuda sarjana ke-12 Angkatan 17, program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen pada hari ini Selasa 2 Agustus tahun 2022, maka rapat Senat Terbuka STT Kanaan Nusantara Ungaran saya nyatakan resmi ditutup. Amin. Prosesi akademika